Nama Claudia Wina, NIM 19104168766, kelas A2 pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Ringkasan bab 4. Sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. 1. Pendahuluan sejumlah besar media-media yang populer hampir setiap hari memberitakan hasil tentang sikap. Semua memiliki suatu tujuan, yakni untuk mencari dukungan. Demikian juga halnya dengan manajemen, terutama dalam hal pengawasan. Organisasi perlu memantau para pekerjanya terhadap sikap dan hubungannya dengan perilaku. Dalam sebuah organisasi, sikap sangatlah penting, sebab komponen perilakunya. Seseorang bisa memiliki ribuan sikap. Sikap kerja bermuatan evaluasi positif atau negatif yang dipunyai oleh karyawan tentang aspek-aspek lapangan kerja mereka. Sesungguhnya ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. 2. Sikap dalam bekerja. Para ahli telah menyepakati bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dan lingkungan, yang keduanya mempunyai fungsi yang sama. Hal ini berarti bahwa sikap tidak dibawa sejak manusia dilahirkan. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespons sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Kreitner dan Keinicke, sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluatif menyangkut benda, orang, atau kejadian. Jenis-jenis sikap ada 3, yakni A. Job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. 2. Job involvement, yakni sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. C. Organization commitment, yakni sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Aspek-aspek sikap. Menurut pendapat Secord and Beckman, Kreitner dan Keinicke, yang membagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. A. Komponen kognitif merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap. B. Komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang, sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. C. Komponen konotatif merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku dengan berhubungan dengan objek sikap. Terdapat 4 karakteristik sikap, yakni 1. Objek karena ada sesuatu yang disikapi sebab tidak ada sikap tanpa objek. 2. Mengarah karena setiap objek ada arahnya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. 3. Berintensitas atau sederajat karena dalam. 3. Perilaku kerja. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins menjelaskan bahwa perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung resiko. Menurut Cinnamon Watton, ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan, baik di tingkat pribadi, organisasional, maupun sosial, yaitu 1. Bekerja tulus, 2. Bekerja tuntas, 3. Bekerja benar, 4. Bekerja keras, 5. Bekerja serius, 6. Bekerja kreatif, 7. Bekerja unggul, 8. Bekerja sempurna. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku kerja memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan yang sesuai dengan tujuan suatu perusahaan.
4. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kerja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku manusia, seperti yang diutarakan oleh Kreitner dan Kiniki, yaitu motivasi. Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pemimpin. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespons sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Sikap memengaruhi perilaku pada suatu tingkat yang berbeda dengan nilai. Keyakinan merupakan representasi mental lingkungan yang relevan, lengkap dengan hubungan sebab dan akibat yang ada. Keyakinan merupakan hasil dari pengamatan langsung dan kesimpulan dari hubungan yang dipelajari sebelumnya. Imbalan dan hukuman. Sifat imbalan atau hukuman yang dilaksanakan sangat memengaruhi perilaku individu. Teori motivasi pengukuhan ini didasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Budaya. Budaya juga membantu anggota organisasi dalam membenarkan perilaku yang sudah ada dan merupakan aset yang berharga. Jika perilaku tersebut tidak sesuai, maka penguatan ini akan menjadi beban hability. 5. Kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja. Beberapa ahli manajemen sepakat bahwa kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan salah satu atau lebih aspek yang lainnya. Faktor-faktor kepuasan kerja: kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, manajemen kerja, kondisi kerja, pengawasan faktor intrinsik dari pekerjaan, komunikasi, aspek sosial dalam pekerjaan, dan fasilitas. 6. Beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja: motivasi, keterlibatan dalam pekerjaan, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, komitmen organisasi, ketidakhadiran, berhentinya karyawan, dan stres yang dirasakan. 7. Mengukur kepuasan dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Ada dua metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu A. Angka nilai global tunggal atau single global rating. B. Skor penjumlahan. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah 1. Kerja yang secara mental menantang. 2. Ganjaran yang pantas. 3. Kondisi kerja yang mendukung. 4. Rekan sekerja yang mendukung. 5. Jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian pekerjaan. 6. Ada dalam gen. Efek kepuasan dalam bekerja. 1. Kepuasan dan produktivitas. 2. Kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. 3. Kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. 8. Respon ketidakpuasan karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. 1. Exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. 2. Suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. 3. Kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. 4. Pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang, pegawai atau karyawan terhadap pekerjanya. Sekian ringkasan dari saya, terima kasih.